Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaroh, guru pendidikan agama Islam di SMK Ma'arif NU Wirosari dan selaku mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Win Salatiga tahun 2024. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, kalian lihat di samping kalian itu masih ada kotoran tidak? Kalau masih ada sampah, tolong diambil. Kalau kalian sudah siap pembelajaran, mulai dari sekarang disiapkan bukunya, pensilnya atau bolpennya atau bukunya, tolong disiapkan dari sekarang. Itu adalah tanda-tanda kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Sudah siap ikut pembelajaran dari ini? Sudah. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipersiapkan ketua kelasnya, Muhammad Mughafir. Cepat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk mengikuti. Kita lanjutkan untuk absensi, ya. Nanti ketika menyebutkan nama kalian, tolong ungkapkan perasaan kalian hari ini. Apakah hari ini perasaan kalian senang atau sedih atau senang mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa kalian sebutkan nanti ketika saya menyebutkan nama kalian. Begitu ya? Ya. Muhammad Bagas. Bagaimana perasaanmu, Mas? Alhamdulillah. Amelia. Bagaimana perasaan kamu? Vina. Bagaimana perasaan kamu? Hima. Bagaimana perasaan kamu? Sangat senang. Sela. Bagaimana perasaan kamu? Kemudian Silva. Bagaimana perasaan kamu? Selanjutnya Umar. Bagaimana perasaan kamu? Utami. Hadir. Bagaimana perasaan kamu? Kemudian selanjutnya Sita. Bagaimana perasaan kamu? Selanjutnya Mughafir. Bagaimana perasaan kamu? Terakhir Fadil. Bagaimana perasaan kamu? Hari ini perasaannya senang semua. Alhamdulillah. Semoga kesenangan kalian, hati kalian bisa membuahkan hasil untuk kalian, untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan senang dan kemudian ilmunya kalian dapatkan. Untuk semangat pembelajaran, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, nanti aku nyanyi. Paling cepat kemudian ada nyanyian nasional. Untuk jiwa nasional kita biar tumbuh
konsentrasi dalam hal pembelajaran. Itu salah satunya adalah refleksi diri. Saya ulangi lagi. Tarik nafas yang dalam, keluarkan perlahan. Biar nanti kalian lebih rileks. Tambah semangat. Sebelum memasuki pembelajaran, manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Materi sebelumnya yaitu tentang, ayo siapa yang ingat, etos kerja dalam hal kebaikan. Tolong siapa yang bisa berdiri menjelaskan tentang etos kerja dalam hal kebaikan. Siapa yang tahu tentang pengertian kebaikan? Ya, bagaimana kebaikan itu? Ya, tepuk tangan untuk Amel. Sekarang kita memasuki apa tentang manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Manfaat. Apa itu artinya manfaat? Kacau. Manfaat. Manfaat adalah suatu kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Itu hal kebaikan. Siapa yang tahu tentang hal kebaikan? Ayo. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Kebaikan adalah untuk menolong sesamanya manusia. Itu manfaat. Manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Apa itu maksudnya menghindari hidup berfoya-foya? Menghindari hidup berfoya-foya bagaimana? Siapa yang tahu? Menghindari hidup berfoya-foya. Ayo, kacau. Ayo, Hima. Oke. Ya. Manfaat menghindari hidup berfoya-foya salah satunya tidak belanja berlebihan. Kita ulas satu-satu. Yang pertama yaitu pengertian akhlak masmumah. Akhlak masmumah itu apa? Siapa yang tahu akhlak masmumah? Ya. Akhlak yang jelek atau akhlak yang harus dihindari oleh manusia. Kalau kebalikannya, akhlak masmumah. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Kebalikan dari akhlak masmumah. Oke. Ya, bagus. Apa? Ada yang tahu akhlak mahmudah itu artinya apa? Ya. Akhlak yang baik. Ya, kalian bisa itu dikunci di pikiran kalian. Akhlak masmumah adalah akhlak yang buruk, tidak dilakukan oleh manusia. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik. Jadi ini akhlak yang harus kalian lakukan ketika selama kalian hidup di sini, di bumi ini. Nah, kalian bisa membedakan itu. Sekarang masuk lagi pengertian berfoya-foya. Siapa yang tahu tentang pengertian orang yang melakukan berfoya-foya? Siapa yang tahu? Berfoya-foya itu artinya apa? Ya. Ya. Itu contohnya orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Orang yang suka tidak bisa menabung atau tidak bisa menata uangnya untuk apa? Itu. Jadi ini akhlak masmumah adalah akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik. Kemudian berfoya-foya adalah orang yang suka menghambur-hamburkan
menjalani kehidupan dengan tujuan yang positif dan memberikan kontribusi kepada diri sendiri. Maksudnya adalah kita bisa memberikan kontribusi yang baik kepada diri kita, atau yang dimaksud kita bisa memimpin diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tujuan dalam kehidupan itu kan ya Mas, Mbak. Yang pertama itu kalian bisa memimpin diri kalian atau membawa kontribusi pada diri kalian untuk membawa ke hal yang baik. Kalau di sekolahan itu biasanya kalian bisa melakukan dengan hal-hal baik. Menabung dari uang 10.000, kemudian kalian gunakan hanya 5.000, yang 5.000 kalian tabung. Yang nanti 5.000 itu kalian gunakan untuk bersedekah untuk anak yatim. Itu baik. Itu adalah contoh yang baik untuk kalian yang kalian lakukan saat ini. Ketika kalian bisa mengajarkan pada diri kalian sendiri untuk melakukan hal kebaikan, kalau kalian dewasa, kalau kalian sudah bekerja, kalian juga bisa melakukan hal itu. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Insya Allah bisa melakukan hal itu. Harus bisa, ya. Berfoya-foya itu apa? Berfoya-foya itu yang kalian sebutkan tadi. Suka menghambur-hamburkan uang, suka belanja, suka berjudi, suka minum-minuman keras. Itu adalah contoh-contoh namanya berfoya-foya. Yang ketiga yaitu bagaimana Bu menghindari hidup berfoya-foya. Salah satunya kalian mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Kalau kalian keluar dari SMK Ma'arif, hal-hal yang positif apa? Yaitu melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian uangnya kalian gunakan untuk bersedekah, untuk invest kegiatan kalian untuk kelak kalian tua, untuk ditabung, untuk bersedekah. Itu adalah contoh-contoh untuk menghindari hidup berfoya-foya. Paham nggak kalian? Paham? Kalau paham, nanti kalian bisa mempresentasikan materi berfoya-foya, ya. Selanjutnya, yang kedua itu contohnya. Contoh yang harus bisa kita lakukan untuk menghindari manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Satunya pola hidup sehat. Dia mau ada teman kalian mencontohkan suka minum minuman keras, itu adalah akhlak masmumah, akhlak jelek. Jadi namanya akhlak makmum yaitu bisa mengatur kehidupannya dengan baik, bisa menabung, bisa untuk kegiatan bersedekah di masjid atau di anak yatim. Kemudian mengikuti kegiatan, kalau di lingkungan ada kegiatan gotong royong atau kegiatan bersih-bersih lingkungan, ya kalian ikuti. Daripada kalian mengikuti nongkrong, berjudi atau judi online di dalam warung, itu kurang baik. Ya. Ini adalah surah yang ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 27, yang berarti sesungguhnya orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Jadi orang yang boros atau suka berfoya-foya itu adalah saudara setan. Dan setan itu suka sekali ingkar janji kepada Tuhannya. Seperti itu. Ya, lebih semangat lagi kita SBK. Apa lagu Profil Pancasila? Nyanyi yang berdiri ya? Ya. Berdiri. Ya. 1, 2,
dalilnya. Ya, bisa diskusi mulai sekarang. Mejanya boleh dimakan belakang. Diskusi dulu. Artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat kuat pada Tuhan. lanjut ini ya. Ini kalian bahas seperti yang tadi. Sudah. Siapa nanti yang mau maju? Anda coba. Gimana? Sebelum nanti di depan. Pengertian akramas semua bagaimana? Dimohon nanti ketika presentasi kalian mendengarkan. Kemudian kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada kelompok tersebut. Dan kelompok tersebut harus menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Bisa dilakukan? Bisa. Harus ada interaksi antara kelompok dengan kelompok lain. Paham nggak? Semangat? Paham? Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan, yaitu pengertian akhlak masmumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian akhlak masmumah. Akhlak masmumah adalah karakter atau perilaku yang tercela dalam pandangan agama. Sifat-sifat ini dianggap negatif dan bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan sebaiknya dihindari agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tuntunan agama. Menghindari hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya adalah gaya hidup yang ditandai dengan pemborosan, konsumsi yang berlebihan, dan fokus utama pada kesenangan, sementara tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang atau kesadaran hidup. Berfoya-foya dalam konteks ini berarti menghabiskan uang, waktu atau tenaga secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat baik bagi diri sendiri dan orang lain. Kesimpulan menghindari akhlak masmumah ini yaitu jangan sampai menghambur-hamburkan uang seperti berbelanja yang tidak penting. Sebaiknya kita menabung uang yang kita miliki untuk masmumah ini, yaitu kita tidak diperbolehkan berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang yang tidak penting untuk membeli barang yang tidak penting. Sebaiknya kita menabungkan uang tersebut untuk masa depan kita. Apakah ada pertanyaan?
membacakan hukum dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina qalu ikmana sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya siapa yang bisa? Yang berbunyi sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Penjelasan surah Al-Isra ayat 27. Artinya ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan pemborosan atau menghabiskan harta secara berlebihan adalah seperti saudara-saudara setan. Setan sendiri sangat ingkar terhadap Tuhan, dan oleh karena itu sikap boros atau pemborosan dalam pengeluaran harta dikaitkan dengan perilaku setan yang menentang ajaran agama dan prinsip-prinsip ketakwaan. Ayat ini mengajarkan pentingnya menghindari sikap berlebihan dan dalam pengeluaran dan mengelola harta dengan bijaksana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Tia. Bu Mei sudah mengirim ke grup tentang soal-soal yang berhubungan dengan manfaat menghindari goyang-goyang. Kalian bisa mengerjakan, yaitu lembar kerja peserta didik. Tolong dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit, kemudian dikumpulkan. Bisa dikerjakan? Bisa ditulis sekarang. Soal bisa kalian lihat di grup kalian. Soal sudah saya share di grup kalian. Tolong konsentrasi. Bisa dikerjakan. Tadi di awal pembelajaran Bapak sudah bilang, siapkan bolpen di atas meja, kemudian dikerjakan. Itu adalah salah satu. Kalian mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Bolpen kalian mana? Siapa yang mempunyai bolpen 2? Ini temannya ada yang nggak membawa. Ya, kalian itu harus bisa mempersiapkan sesuatu, mulai dari bolpen, buku, tas, seragam, pakai sampo, rambut dipotong dengan baik. Ayo, waktu tinggal 10 menit. Jangan menyontek dengan temannya, mengerjakan sendiri. Kalian sudah mendapatkan materi pembelajaran hari ini masing-masing. Kalau kalian belum jelas, bisa tadi dipertanyakan ya.
tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Kumpulkan. Alhamdulillah, rangkaian pembelajaran yang ini sudah terselesaikan. Ya. Cuma sebelum menutup pembelajaran hari ini, halo Mas. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Umay ingin memberi kata-kata atau motivasi untuk kalian. Jangan lupa selalu belajar, karena belajar itu adalah wajib bagi orang yang beriman atau orang-orang muslim seperti kita. Jadi kelak kalian kalau sudah tidak mengikuti pembelajaran atau jenjang pendidikan, belajar apapun itu sangat diperlukan untuk kita, terutama kita yang beragama Islam. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran. Satu, mendapatkan pahala ketika membaca meskipun itu satu ayat. Yang kedua, itu sangat bermanfaat bagi kita ketika membaca beserta artinya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian kita mendapatkan pahala dari belajar tersebut. Paham? Kita sudahi dengan membaca Alhamdulillah.